Rosti Simanjuntak, ibunda mendiang Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, mengatakan masih ada hal-hal yang tak dianggap benar dalam kasus pembunuhan berencana yang menewaskan sang putra. Termasuk pernyataan yang dianggap Rosti Simanjuntak sebagai fitnah. Pernyataan yang dianggap Rosti Simanjuntak fitnah adalah Brigadir J melakukan pelecehan seksual kepada Putri Chandrawati. Brigadir J disebut telah memperkosa Putri Chandrawati. Termasuk yang dikatakan jaksa penuntut umum, yakni Brigadir J berselingkuh dengan Putri Chandrawati. Menurut Rosti, banyak kejahatan-kejahatan luar biasa yang mereka umbar dan membawa poin opini negatif. Pihak keluarga meminta nama Brigadir J dipulihkan dari segala tuduhan miring. Dalam hal ini terkait pelecehan seksual seperti yang kerap dinarasikan oleh kubu terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Ibunda almarhum Brigadir J Rosti Simanjuntak mengatakan, kubu Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo kerap melontarkan narasi mengandung fitnah, pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J tanpa disertai bukti konkret. Sehingga ia meminta nama anaknya dipulihkan dari segala tuduhan fitnah tersebut. Pihak keluarga Brigadir J pun sangat menyayangkan adanya narasi soal pelecehan seksual yang selalu dikumandangkan oleh para terdakwa. Dalam sidang tuntutan yang digelar, JPU menuntut hukuman penjara seumur hidup terhadap terdakwa Ferdi Sambo. Sementara sidang sebelumnya dengan agenda yang sama telah dilakukan pada Senin kemarin dengan tuntutan pidana 8 tahun penjara terhadap Ricky Rizal dan Kuatmaruf. Sebelumnya sidang perdana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J telah digelar pada Senin 17 Oktober 2022 yang mengagendakan pembacaan dakwaan untuk Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati serta ajudan mereka Ricky Rizal dan asisten rumah tangga Kuatmaruf. Kemudian pada Selasa 18 Oktober 2022, terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu menjalani sidang perdananya sebagai justice kolaborator dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam berkas dakwaan tersebut, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Kuatmaruf dan Richard Eliezer Budiang Lumiu, mereka disangkakan melanggar pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jungto pasal 56 ke 1 KUHP. Sementara untuk kasus obstruction of justice Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo dan Arif Rahman serta Cuk Putranto dan Irfan Widianto dijerat pasal 49 jungto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 jungto pasal 32 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 Undang-Undang ITE. Mereka juga disangkakan melanggar pasal 55 ayat 1 dan atau pasal 221 ayat 1 kedua dan atau pasal 233 KUHP. Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak kruk gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu dijelaskan semua, saya cuma pengen tahu waktunya, kan saudara sudah memberikan keterangan, ya? Yesus sudah di Karena di sebelah saudara, dekat kaki saya. di dekat kaki saudara, oke. Kemudian seperti yang saudara katakan di keterangan saksi kemarin ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Betul ya. Pada waktu itu kan Susi naik dulu ya. Waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh dulu, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya. Goyang kaki saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.